mediasi terkait kasus perceraian antara pedangdut Nita Thalia dan Nurdin Ruditya kemarin untuk kedua kalinya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sidang dengan agenda pembacaan gugatan dari penggugat, dalam hal ini Nita Thalia, tak dihadiri langsung baik oleh Nita maupun Nurdin. Keduanya hanya diwakili tim kuasa hukum masing-masing. Pada sidang mediasi kemarin, Nita seolah sudah bulat untuk bercerai dengan Nurdin. Mediasi antara keduanya pun gagal. Hasil mediasi kemarin pada tanggal 13 itu dinyatakan gagal, sehingga kita menyampaikan ke majelis hakim hasil dari mediasi itu, dan sidang-sidang selanjutnya itu nanti secara online. Ini kan tetap mengacu kepada gugatan mediasi gagal. Nah, jadi hari ini pembacaan gugatan tadi udah selesai, dibacakan di depan majelis termasuk mereka. Terus juga mereka belum siap untuk jawaban. Jika mediasi ini benar-benar gagal, ini merupakan sukses kali pertama Nita menggugat cerai lalu masuk ke persidangan. Pasalnya, melalui pengakuan di sebuah talk show, sebelumnya Nita disebut-sebut sudah 4 kali menggugat cerai sang suami selama 20 tahun pernikahan menyandang istri kedua dari Nurdin yang juga pemilik manajemen musik yang menaunginya. Oh iya, betul. Beliau sudah mengajukan gugatan sampai 5 kali. Yang terakhir kami layangkan ini adalah gugatan yang kelimanya sekarang ini. Nah, kalau secara persisnya, saya sebagai kuasa hukum sebelum-sebelumnya kan bukan saya yang mengajukan ya. Mungkin pengacara-pengacara atau kuasa hukum yang lainnya yang mengajukan itu. Saya mengajukan yang kelimanya ini aja. Dan ini sesuai dengan yang beliau ucapkan kepada saya, Nita sendiri mengatakan bahwa ini udah gugatan yang kelima kali karena dia udah nggak kuat lagi dan tidak bisa dipersatukan lagi pernikahan mereka. Saya bertahan karena anak. Dan sampai akhirnya sekarang sudah tidak bisa lagi bertahan. Alasan sudah meminta izin anak-anaknya juga tak lagi sejalan dengan Nurdin, menjadi alasan Nita layaknya mereka yang menggugat cerai. Yang mengejutkan, Nita sempat mengaku jika ia tak ingin banyak bicara ihwal keretakan hubungannya dengan sang suami sesuai pesan anaknya. Tapi sayang, alih-alih mengambil sikap diam, di beberapa program talk show sejumlah televisi, Nita justru panjang lebar mencurahkan isi hatinya selama menjadi istri kedua Nurdin. Saat ini adalah masa-masa terberat buat saya, tapi saya tetap bersyukur sama Allah karena di usia yang sudah tidak muda lagi, saya diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian berat ini. Alasannya seperti apa biarlah kami berdua yang tahu ya. Yang pasti sih selama 20 tahun ini banyak sekali ketidakcocokan antara kami berdua, dan saya berusaha menutupi semua ini dari keluarga, teman-teman, dan teman-teman media semuanya gitu, supaya tidak tercium gimana caranya gitu kan. Bahkan melalui akun sosial miliknya, Nita sempat menyentil ihwal masa-masa getir saat masih bersama sang suami, mulai dari merasa terkekang hingga geraknya dibatasi. Bahkan keluhan itu diungkapkan oleh pengacara Nita beberapa waktu lalu. Kalau menurut itu sebelum ada anak pun beliau sudah merasa tidak nyaman lagi sebenarnya. Tapi ya mungkin ini proses perjalanan. Karena selama perceraian, terkadang orang tua pun menanyakan untuk supaya berdamai dari keluarganya Nita Thalia sendiri. Bapaknya juga mendamaikan berapa kali untuk proses perceraian itu agar tidak terjadi proses perceraiannya. Namun, dan Nita Thalia sendiri sekarang ini mungkin udah capek. Sontak, tudingan demi tudingan yang dialamatkan pada kubu Nurdin, hingga tudingan ihwal istri pertama Nurdin yang dianggap menikmati uang dari jerih payah Nita, membawa adik angkatnya ke jalur hukum setelah dilaporkan kubu istri pertama Nurdin. Ya kita tunggu aja. Sekarang udah di Polda, maksudnya berkas sudah masuk semua, ya udah. Ya tinggal tunggu kelanjutannya aja gitu. Dukungan Bapak ya selalu bilang ke saya, ke Ibu ya lakukan apa yang harus dilakukan aja. Jadi intinya keluarga merasa kayak tidak dihargai juga. Iyalah, diinjak-injak martabat keluarga dengan dia berkomentar seperti itu gitulah.
yang masalah laporannya Teh Hatin, istri pertama ya, istri pertama dengan anaknya kalau tidak salah ya. Nah kalau kami menanggapi itu ya sah-sah saja. Sebagai warga negara yang merasa hak-haknya dirugikan, mereka berhak untuk melapor. Akan tetapi kan kita juga harus melihat apakah yang dilapornya ini orang yang bersangkutan langsung. Karena ini kan hanya komentar-komentar yang ada di Instagramnya Teh Nita Thalia sendiri. Dan di sini kawan-kawan media harus paham. Di dalam statement Teh Nita Thalia itu bukan bersifat permanen. Dan di bawahnya itu tertulis Delson. Artinya sementara, tidak serta-merta selamanya. Itu hanya mengingatkan. Istri pertama Nurdin bukan saja melaporkan adik angkat Nita, tapi juga mengungkap perjuangan bagaimana sang suami meroketkan nama Nita di panggung hiburan dari bukan siapa-siapa menjadi artis dangdut kenamaan tanah air. Istri saya jadi artis itu banyak orang di belakang itu banyak orang-orang yang berjasa, bukan hanya saya. Ya, ada musisi, ada pegawai, ada segala macam. Jadi dia bisa jadi sekarang ini nih artis besar sekarang ini itu jasa-jasa orang di belakang itu jangan dilupain tolong. Aduh, saya nggak mau ngomong sini deh. Gini. Semakin meroket nama, semakin banyak pula kebutuhan. Entah karena kurang berkecukupan sebagaimana diduga sang suami, lantaran gaya hidup yang berubah sejak menjalani operasi plastik di hampir seluruh bagian tubuhnya, atau Nita benar-benar sudah tak tahan lagi serumah bersama sang suami. Yang jelas, beberapa waktu lalu, tim Gospot pernah merekam pengakuan bagaimana Nita menjalani operasi plastik hingga wajah dan penampilannya berubah drastis. Ya Teh Nita semakin lama kan semakin jadi artis populer, mungkin kebutuhannya udah lain juga kan. Udah makin banyak kebutuhannya yang semakin meningkat nih, bisa dibilang seperti itu Pak Nurdin? Ya pastilah, namanya hidup ya, namanya orang kan semakin udah cantik pengen lebih cantik, udah cantik pengen lebih cantik lagi ya, itulah. Semua biaya yang timbul untuk biaya kecantikan dia apa segala macam itu dia menggunakan biaya dia sendiri, dengan duit dia sendiri, dengan dia endorse tadi di kecantikan salah satu tempat kecantikan yang nggak bisa saya sebutkan di sini. Setiap mau melakukan apa-apa itu kan kita selalu rundingan ya. Mau operasi begini-begini sempat saya itu kan melarangnya lah. Intinya suami itu saya melarang, hanya dia memaksa. Nah kalau untuk memaksa itu kan kita tahu kalau untuk ini, untuk begini itu biayanya berapa. Pasti ada angka dong. Itu memang hasil dari nyanyi sebagian, tapi hasil dari saya pun ada. Karena yang bayar ke dokter, bayar kemana-mana itu kan saya. Memformak tubuh bukan hanya menelan biaya besar, tapi yang terpenting perawatannya cukup ekstra hingga butuh pengeluaran rutin. Apalagi di fase usia Nita yang tak muda lagi. Maka wajar jika kebutuhan perawatan cukup fantastis nilainya. Lantas, tanpa Nurdin di sisinya, mampukah kelak Nita membiayai gaya hidupnya yang sudah terlanjur dilakoni? Tak khawatirkah Nita bercerai justru di tengah usianya yang tak lagi muda? Ya kalau harta kan sebenarnya harta gunung gini itu kan ya memang belum saatnya kita membicarakan harta. Karena harta itu kan istilahnya ini baru mengenai masalah perceraian. Nah kalau memang nanti sudah selesai masalah perceraiannya, baru kita membahas masalah harta mungkin seperti itu. Tapi kita nggak membicarakan masalah harta. Nitanya pun belum membahas mengenai masalah gonogininya.